Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'atharil hukmiyah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala wa aynahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'd, fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal qabru zulmatun was siraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang melekat pada diri kita, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan masih ada, jangan, mudah-mudahan nikmat dan iman itu sampai ke mati kita bawa. Itu berharga. Kalau sudah copot iman dan Islam, kan ada harganya kita, yang ada rusak. Jadi alhamdulillah. Buktinya mana? Buktinya alhamdulillah lagi kita bisa beribadah sembahyang atau sholat di masjid ini berjamaah. Ada lagi nikmat kesehatan, alhamdulillah, sehat aja awak. Aku jar garing-garing terus, wajar kalau umur 50 ke atas garingan terus, wajar. Kalau ulun kan 57, alhamdulillah kada garing-garing terus. Artinya sehat-sehat aja tuh, walaupun sudah setengah abad lewat, umur 57 masih sehat aja alhamdulillah. Mungkin jadi sehat itu berkat banyak gini, itu mungkin ya, rahasianya itu mungkin ya Allah, mudah-mudahan. Jadi kita bersyukur aja dengan Allah Ta'ala, penting bersyukur.
terbanyak sehatnya daripada kada. Itu alhamdulillah. Yang paling penting adalah iman dan Islam itu kita minta jaga benar. Dulu ada dikisahkan di Fawaidul Mukhtar itu bahari berombongan bubuhan guru-guru ulama atau dosen-dosen pengajar dari Al-Azhar berjalan, lalu ia melewati gereja, melewati gereja. Ada tukuriak salah satu dosen itu, ya Allah, ini bersyukur benar tuh, ya Allah, jangan sampai kita keluar daripada agama ulun. Ini jangan salah paham lah, maksud kita bukan penganut agama lain, ini kita menghargakan agama yang sudah diberi Allah Ta'ala kepada kita. Ingat semua jamaah, jangan sampai kita pengajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah disuruh menghargakan, menghormati penganut agama lain. Tuh, kada boleh mengganggu mereka. Bahkan dalam situasi perang tuh, kada boleh merusak pohon, kada boleh merusak gereja, kada boleh membunuh kekanakan, kada boleh membunuh perempuan, kada boleh membunuh orang tua. Dihormati itu. Itu agama kita menyuruh. Tapi bukan berarti kita mudah berpindah-pindah agama. Artinya sudah diberi Allah Ta'ala iman dan Islam, kita pegang kuat-kuat. Kalau kita menganggap remeh, biasa-biasa aja, sama aja, berarti kita menganggap biasa. Memang agama kita ini memang harus kuat, harus kita jaga, kuat-kuat kita pelihara. Nah, di antara memeliharanya itu adalah seringnya kita mendengarkan nasihat-nasihat agama, masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, supaya nur kita tambah kencang, supaya petunjuk Allah Ta'ala semakin melekat di awak kita, di batin kita, supaya kita selamat memelihara agama kita. Hadir, makanya kita bersyukur bisa hadir di majelis seperti ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sallallahu ala Muhammad. Minimal itu. Tapi itu minimal artinya yang terpendek, yang pendek. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian kita berniat, aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, supaya dapat pahala iktikaf. Nah, kita menyambung kemarin ujar Sayyidina Abu Bakar, kegelapan itu ada 5. Kita sudah sampai wal qabru zulmah. Kemarin itu kegelapan ada 5, yaitu hubud dunia, cinta dunia itu gelap. Meneranginya apa? Meneranginya hubud dunia tadi wasriyajul laha at-taqwa, taqwa. Orang kada bakalan bisa cinta dunia kalau sudah dia bertakwa, selamat tuh. Kemudian wadzambu zulmatun, dosa itu satu dosa aja digawe itu gelap. Wasirajulahu, menerangi gelap tadi artinya menghilangkan dosa tadi. Yang gelap itu kan dosa, menghilangkan itu lampunya adalah tobat, bertobat amun berdosa. Nah ini kemudian wal qabru zulmah, kubur itu gelap, kubur itu gelap. Wasirajulahu, lampunya yang menerangi di kuburan itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
menerangi kubur itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yambaghi biha wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan terhadap surga, terhadap neraka, mengharamkan atas neraka kada boleh menerima mangkola la ilaha illallah, orang yang membaca, orang yang yakin, orang yang mengamalkan la ilaha illallah, inya membaca itu karena mengharap ridhonya Allah, karena Allah Ta'ala, inya ikhlas membaca la ilaha illallah. Diharamkan artinya neraka, dilarang Allah Ta'ala menerima orang yang membaca la ilaha illallah, artinya neraka kada boleh menyiksa orang yang membaca la ilaha illallah. Apalagi anak mati la ilaha illallah tidak boleh. Jadi kalau orang anak mati itu ditalkinakan la ilaha illallah, kada responnya lagi la ilaha illallah di telinganya tuh masih kada respon la ilaha illallah. Itu kan orang anak mati hanyar Allah, belum respon Allah, kada ada respon Allah, kada ada respon, hanyar sudah, jangan dipaksa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai beratus-ratus kali. Itu maulah wahsyah, maulah sidin gelisah, bukan gelisah karena la ilaha illallahnya, inya hendak konsentrasi jo menghadap Allah Ta'ala. Kecuali nya respon la ilaha illallah jadi nah itu membaca la ilaha illallah sudah itu, walaupun kada sempurna. Tiap orang koma tapi nya kan ada respon, artinya membaca menurut ukuran inya tadi. Kada ada respon, kada bersuara, lalu begitu Allah belum Allah, lalunya merespon oh, nah itu merespon tuh orang koma mana kawa nyala. Nah itu la ilaha illallah. Kalau pang kena nyaman aja membaca la ilaha illallah, kada nyaman mau nak mati. Kecuali orang yang memang diikhlas karena Allah dan dibantu inya karena baca la ilaha illallah. Kecuali membaca la ilaha illallah itu bisa sempurna kapan? Di Indosiar Banare lagi bisa sempurna la ilaha illallah, jadi yang la ilaha illallah matinya di film menjadi ada juga orang yang kena jantung koroner masuk ke ICU membaca Allah 6 hari 6 malam membaca Allah aja. Sekampungan orang elangi luar biasa kayak itu, maka galian sidin menyaung ayam aja, tapi sidin kawa membaca Allah ujar-ujarnya baca Allah itu 6 hari 6 malam tuh di ICU koma Allah aja terus 6 hari 6 malam ujar-ujarnya mati jadi stomach sidin meninggal juga, jangan dianu aja sekalinya kada jadi mati sidin pindah ke ruang biasa, kada lagi di ICU sampai sembuh juanya kita elangi ujar kawal kena hadangi 15 hari lah sidin sehat benar.
15 hari kawas sudah sidin duduk santai, bisa sudah minum teh apa segala, datangan buahnya kita elangi ya kai jar. Biar terkejut kai di ani buahnya, biasanya buahnya apian luar biasa kaya, apanya luar biasa jar. Jarang-jarang ada orang kayak pian nih selamat lagi dari koma. Kalau sama kami koma itu biasa, banyak aja orang. Tapi yang luar biasa tuh 6 hari 6 malam yang pian baca zikir aja terus. Zikir apa jar? Allah, pian membaca Allah, Allah. Nah jar kai itu maka ikam salah paham. Tapi aku alhamdulillah aku bertobat sudah jar dari menyambung ayam. Cuma ikam salah paham, itu bukan Allah itu yang aku baca. Ikam tahu kalau aku jantung koroner, biniku orang hulu sungai. Aku cinta dengan biniku tuh, inya bulik. Jantungku kambuh sakit aku, jantung kambuh. Biniku bulik. Itu yang Allah itu salah paham, itu ngaran biniku yang kukiau. Siapa ngaran biniku? Tahu kalau ngaran ikam ngaran biniku Allah, pendengar nih kamarnya Allah, rupanya yang Allah pendengar bubuannya Allah, pada Allah ngaran bini sidin. Nah itu mahal view dari mana kata kisahnya tuh. Terus membaca la ilaha illallah itu mentalkinkan orang jangan tanpa komentar, sekedar anu Pak ikutilah la ilaha kadusah, bacakan, ingatkan aja la ilaha illallah. Kalau sampai 3 kali kada respon, baca lagi Allah. Kada respon sudah tuntung itu hanya baca yasin. Yes. Atau baca la ilaha illallah tapi kada ketelinga sih Abdul Rizki fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir. Atau baca yasin itu kan membantu orang supaya nyaman waktu sakaratul maut. Sakaratul maut, saya yang berduluan pasti mati, sempian semuaan pasti mati, itu harus ingat tuh, ingat bujur-bujur ibu-ibu juga pasti mati. Kadang mendoakan kan memang harus datang. Nah, oleh karenanya yang terpenting sekarang adalah kita persiapkan supaya kubur itu kada gelap, supaya ada juga dibawa-bawa tuh sangu ke kuburan, supaya sangu itu kada tabulirit di tengah jalan, supaya sangu itu kada hilang, kada berpindah ke tangan lain. Apa gara-garanya sangu itu berpindah ke tangan lain? Beribadat ikhlas, sembahyang malamnya sudah, apalagi sembahyang wajibnya sudahnya, bersedekah sudahnya sidin, berinfak. Infak itu kan bisa artinya infak wajib atau sedekah wajib, itu zakat ngarannya. Infak sunnah itu sedekah ngarannya, atau sedekah sunnah ya sedekah pada umumnya. Infak wajib ada sudah ukurannya ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Infak sunnah atau sedekah sunnah itu tergantung kenyamanan hati kita memberi. Sudah semuaan itu sekalinya sidin tuntung berataan berkumpulan berempat berlima atau berduaan nyambati orang, habis lagi pahalanya. Uyuh-uyuh beribadah seminggu, beribadah behemat nyambati orang, pindah lagi pahalanya ke orang lain, dan itu menggelapi hati, bujur menggelapi hati itu. Sesuai aja habis pahalanya tuh, karena menyambati orang ini lezat, nyaman benar ya. Kalau ngantuk datang kawal ikam aja kawal membawai baket ngesai orang lain, hilang ngantuknya tadi. Sigar tuh kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahu Pak Ferry ini dengan jerontol. Yasin wal Qur'anil hakim. Asik membaca itu, maka dua kalinya membaca. Imbah tuh nyambati orang habis lagi. Imbah membaca Yasin kada sampai separuh ngantuk sudah, tapi nyambati orang biar ngantuk. Memang sesuai aja dosanya singgah dalam nyaman nyambati orang tuh. Ini apa ini ngarannya ini? STM
nyaman STMJ ini nak. Oh, bismillah. Nyaman STMJ ini nyaman lagi nyambati orang. Nyaman lagi menyambati orang. Silahkan minum STMJ-nya berataan. Nyaman lagi nyambati orang, maka curigaan tuh. Coba lihat guru. Nyambati orang semula, coba lihat guru tuh jar. Mantang-mantang sudah dipakai orang di sana sini. Terlambat datang jar tuh. Dilambat-lambat akannya datang. Nyambati orang, ada kita, ada kejadian yang kayak itu. Ujar-ujar Imam Ja'far Shadiq kah Imam Syafi'i kah 70 dulu alasan hanya kita menuduh orang 70 kawalah kita mendapatkan 70. Oh sidin itu terlambat karena ada tamu. Oh sidin terlambat karena hanya 2 kita ulahkan, jangan langsung menuduh. Sidin tuh umat jahat sangka benar. Nah itu kadema nyinggung ulun pang, ini kan ulun contoh aja. Jangan kita nyambati orang, apalagi hanya praduga, duga-dugaan aja. Ujar bos bogel, sakwa sangka lawan orang, jahat sangka. Itu guru tuh mantang-mantang sudah viral, sudah terkenal, lalu sakahandak datang. Datang lagi gurunya sungsung datang, disambatinya pun juga. Disambatinya juga. Tuh guru tuh datang sungsung. Karena ada job jarinya datang disambatinya juga sung salah datang sholat. Nah, orang Tuhan hanya tuntung apa itu pensiun ya, pas pensiun sidin rajin ke masjid sambatinya juga kan kada habis semuanya orang jadi jahat tuh sidin jar sudah pensiun hanya rajin ke masjid ya kada datang ke masjid disambati tuh lihat kada ada sadarnya kalau pang dulu sampai inya pensiun kada ada ke masjid juga salah terus kalau kita cari salahnya kada ada baiknya orang. Makanya Nabi memang kada menyuruh yang itu supaya kita jangan merigati hati kita rusak. Amun nangka itu gawian biar ikam rajin sembahyang kada nikmat, sembahyang kada nikmat, pasti kada nikmat. Kenapa gawian dosa pang digawi? Siapa itu yang kayak itu tuh siapa? Kadosa orang lain. Ulun pian baik aja kita tuduh diri kita masing-masing. Kalau menggaduhi orang lain, si anu kita sama aja nyambati orang, ya kalau. Nah kita perbaiki itu menyambati orang tuh. Nah ini kan berkali-kali ulun sampaikan supaya kenapa? Supaya minimal walaupun ulun kada menyuruh menggawi lah, walaupun kita masih menggawi tapi kita tahu gawian kita ini adalah haram, dilarang oleh Allah Ta'ala. Tahu kita dosa ganal, kenapa? Berkat ke majelis taklim walaupun masih tegawi. Kenapa masih tegawi? Karena di darahnya ini banyak yang kada baik masuk. Kenapa masih inya begawi? Di nafsunya itu masih belum ngalih dikeluarkan. Berat benar, belum terlatih, belum terbiasa. Bayangkan gawiannya berpuluh-puluh tahun gawian dosa mengkristal itu, kalau bertobat bujur-bujur kada pernah. Kalau nya bertobat betul-betul selesai. Ini kada sambil bertobat secara alami aja. Sebenarnya bertobat diupayakan karena bertobat itu wajib. Karena dosa itu disanakan az-zambu zulmah was-siraju lahu adalah at-taubah, bertobat bujur-bujur, ya Allah ampuni dosa. Nah itu yang mula hati kita bercahaya. Ini yang kita dilatih supaya jangan keterusan 1 tahun 2 tahun kada pernah taano tuh sampai bakatuhaan masih nangka itu. Sayangnya pang sayang benar. Siapa itu? Bukan pian, bukan orang lain, saya sendiri, kita sendiri. Itu supaya apa? Dosa itu menumpukan dosa kada baik ke diri kita sendiri, supaya jangan tersambati orang lain, supaya kita jangan menyambati orang lain. Yang mana yang kugawi? Yang kita gawi sekarang nih berzikir, banyak di rumah,
Kalau keluar rumah kira-kira menambah pahala, ayo ke rumah. Keluar rumah kira-kira dapat duit, ayo keluar rumah. Kalau keluar rumah menyenangkan batin kita, kadang mengotori batin kita, ayo bakal kawalan. Tidak apa-apa. Ya kalau entah. Nah, itu jangan menyebati orang. Itu perlu banget kok. Diulang-ulang supaya kubur kita kada gelap. Kembali. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menerangi kubur. Kemudian waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan lagi Nabi kita bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha, qala antah juzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Rawahul Khatib, diriwayatkan oleh Khatib. Barang siapa membaca Nabi kita bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah, inya ikhlas karena Allah Ta'ala, inya membaca la ilaha illallah, inya baca ikhlas, maka dia pasti masuk surga. Nabi itu madahkan, yakin-yakin kita itu pasti inya masuk surga. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ikhlasuha, yang ngarannya ikhlas membaca la ilallah itu apa? Buktinya ikhlas tuh membaca la ilaha illallah, apa buktinya? Ujar Nabi, qala antah juzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Dengan ikam membaca la ilaha illallah tuh buktinya ikam kada menggawi yang dilarang Allah. Imah ikam membaca la ilaha illallah dibuktikan kada menggawi, artinya bukan bacaan aja. Kalau bacaan bisa aja orang dalam kondisi sehat nah kayak ini bisa la ilaha illallah bisa, tapi buktinya bisa membaca la ilaha itu buktinya apa? Bukti ikhlas tadi. Kalau nya ikhlas masuk surga, nah apa buktinya? Buktinya inya kada lagi menggawi yang dilarang Allah. Itu la ilallahnya berhasil atau la ilaha illallah. Barang siapa membaca la ilaha illallah, dipanjangkannya la ilaha illallah, la-nya dipanjangkannya, wa maddaha dipanjangkan, maka diampuni 4.000 dosanya. Dosa pada ujar sahabat, banyaknya itu ya Rasulullah. Inya membaca sekali gini banyak benar itu. Ujar Nabi, amun dosanya habis, dosa orang serumahnya, amun serumahan pun ya Rasul, dosa tetangganya. Artinya mendorong seseorang untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dengan la ilaha illallah. Jadi membaca la ilallah diniati, mudahan ya Allah jauhkan ulun daripada gawian yang pian haramkan. Kalau ulun selalu mengistilahkan sial, supaya kita paham, supaya kita kadawani menggawi. Semua aku menggawi gawian maksiat sial, rezeki sial. Kenapa lagi sial tupang berataan, sial tupang sial, gawian sial digawi. Kalau kita sudah kada lagi menggawi yang berkat pertolongan Allah, karena Allah tolongi, berkat Rasulullah aku kada lagi menggawi, ya Allah tolongi ulun kada lagi indah beniat gin kada lagi menggawi yang pian larang. Selamat tuh, nyaman tuh orang itu, pasti tenang batinnya. Kenapa kita kada tenang? Rancak menggawi yang dilarang Allah. Jangan Anda mengatakan yang ngaran dilarang Allah Ta'ala itu minum, ngapa itu yang kayak apa tuh yang kada, oh yang ya Pak, yang oh kayak inilah, oh yang kayak apa itu ulung kan, tapi kan tahu pang lah, cuma yang melihat di film-film itu. Coba kalau ulun yang di film-film itu, aduh, yang di film-film itu, yang di film-film melihat, baiklah dilihatin minum yang kayak ini kan telernya, oh kayak ini nalah,
hanya runtak lah kayak ini bukan dulu dasar kayaknya hanya ingat lah. Siapa ente? Hah? Apa ente? Datangnya pakai sepeda atau jalan kaki? Hah? Bersepeda. Siapa nama kamu? Hah? Pero Imbah tuh ulun seorang melihat anak banano nukarai nukar mie apa itu mie ini jangan tersinggung lah, artinya cukup aja kamu melihat aku, jangan digawi yang ini menyakiti diri sial. Nukarnya mie pangsit, ulun seorang melihat mie pangsit, mana mie aku nggak bayar nih ya, paksa itu kamu mie itu ini pak mie ini mie kamu udah higa urun tuh, maka pintarnya menggunakan itu pakai tusuk. Hujan tergugur tusuknya itu, gugur tusuknya hujan urun rigat kalau di bawahnya, pintar kurang tusuknya itu tergugur. Kalau tusuknya itu diambilnya yang apa ngarannya sake lah, bukan sake yang ini. Nah, gugur kan bakas macam-macam. Di anunya kan kayak apa caranya membersihkan? Diambil tangannya diisapnya kayak rupanya membersihkan. Nah, pakainya lagi, gugur lagi. Kada bayar. Oke, itu kira-kira aja, Pak. Pakai sepeda atau pakai jalan kaki? Pakai sepeda. Berapa orang? Satu aja. Berapa mau dikasih? Berapa? Ini pas 30 kan? Saya ambil. Bilang apa? Iya. Nah, mudahan berkat kita rancak diulang-ulang lah. Yang penting jangan menggawi maksiat. Ulun pang yang nyatanya. Ulun ini kan lanji. Muntung nih lanji. Muntung. Mudahan dimuntung aja, jangan digawi. Maksiat jangan kita gawi. Jangan katakan bahwa maksiat itu aja. Yang ini minum minuman keras, berzina, itu nyata dosa ya. Kalau bunuh orang itu dosa juga. Itu dosa lahir. Kalau ini kadang menghinakan, kita kadang menyuruh. Dosa-dosa itu telah dilakukan, diakuinya. Aduh, hinanya aku melihat bubuhannya ke masjid rumah, berdosanya aku ya Allah, ampuni dosa, baiknya bubuhannya kawak jua kah ulun ya Allah ke masjid tolongi banar. Tapi orang ini dosa banar, hatinya nangka itu insya Allah aman aja orang itu. Kadang menghinakan, kadang menganggap remeh gawian maksiatnya itu, nanya mengakui dosa kalau tuh. Nah, dosa itu dosa lahir. Dosa batin, dosa batin, sombong, pembualan, ujub, cinta dunia, kadang bawa kalah, rasa hebat daripada orang lain. Nah, itu dosa batin. Kita kadang berzina, memang kita kadang minum minuman keras seumur hidup, setetes kadang pernah masuk minuman keras, kadang pernah berzina seumur hidup, tapi hatinya nangka itu dosa batin itu. Makanya kita disuruh belajar apa? Ilmu akhlak. Disuruh belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf, akhlak batin. Itu lenggak-lenggok batin kita nang kayak apa supaya bagus gerakan batin itu. Selamat. Nah, itu juga diperbaiki. Nah, nang kekaya ini pang belajar. Di antara yang banyak ini, nah ini kan karena wali besar nih mau anunya. Di antara yang banyak tuh ada aja tersangkut, kada boleh takabur, kada boleh pahirian, kada boleh ria. Nah, kayak apa cara mengatasi itu? Ada bujur tuh kada kawa kita, amun kada belajar, kalau kada dapat bimbingan guru yang mursyid kada kawa. Nah, untuk mengatasi itu kayak apa jar? Aku anak cepat mano. Ayo percepatan pembangunan tuh ada kalau tuh. Pak Andi Harun ma'anut tim percepatan pembangunan.
Pak Presiden tim percepatan pembangunan wilayah Indonesia bagian timur ada. Nah, untuk percepatan kita mendapat guru yang mursyid, untuk mengatasi itu langsunglah kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Lalu asik sidin kada lagi nyambati orang. Jadi sekalinya nyaman ini. Kenapa jadi nyaman? Karena nafsunya tunduk, naranya nafsu mutmainnah, tunduk kada lagi tunduk dengan yang kada baik. Kalau tunduk kepada yang kada baik itu kan otomatis nafsu itu nyaman, tapi nafsu ini rasa ngalih. Tapi karena pembiasaan, jadi biasa, jadilah nafsu yang tenang. Lalu mau menurut nafsunya tadi mau membaca sholawat, baca Quran kada tapi beres ini, ayo selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Jadi asik sih, akhirnya keganangan, dosanya menetes banyu mata, sorangannya mengganang dosanya sallallahu ala Muhammad, teganang dosanya. Berkat membaca selawat ada dapat bimbingan secara langsung dari nur Nabi kita, bimbingan secara langsung dari Allah. Kenapa? Melalui wasilahnya, perantaranya selawat kepada Nabi. Lalu karena kebanyakan selawat tadi, batinnya bertambah rindu dengan Nabi, terkenang-kenang dengan Nabi. Apa itu terkenang-kenang? Selalu aja ingat Nabi. Nah, itu sementara belum dapat guru yang mursyid. Setelah itu rajin aja sudah beribadah, rajin ke majelis, mulai sudahnya nyaman ibadahnya. Kada lagi nyambati orang sampai sudah, kada lagi menggaduhi urusan orang, kada lagi melihat kekurangan orang lain. Yang dilihatnya kekurangannya orang lain semua baik, itu rahasianya yang diajarkan oleh guru kita dan seluruh para ulama yang soleh. Jangan melihat kejelekan orang, lihatlah kejelekan kamu sendiri. Di antaranya Syekh di antaranya Syekh Abdul Wahab Sya'rani Mesir, di dalam Tamyiul Muqtarin tuh kadang menggaduhi urusan kejelekan orang lain. Lalu sering benar diucapkan, yang mengamalkan tuh siapa? Abah guru sekumpul, orang lain semuanya baik, aku aja yang kada bagus. Kayak itu tuh jangan. Itu ada juga yang berpandang itu so nyawa pang tahuai aku mentang-mentang keturunan orang hebat, mentang-mentang BIC duit jadi banyak kayak bisa menyumbang sana sini, mentang-mentang ikam kayak itu seorangnya apa ada jahat kadar apa itu ngarannya bemamai. Lain mengakui kekurangan seorang, ada ini mengakui kekurangan seorang bujur-bujur mentahkikkan, meyakinkan bahwa aku ini dasar kurang, dan aku ini lebih tahu salahku daripada orang lain. Kalau orang lain aku kada tahu, walaupun aku tahu ini sudah bertobat, amun aku nangka ini banyak banget salahku, kada lagi tak urusi kekurangan orang, kekurangan kita aja terus aja kayak itu. Kada ada lagi hendak bano sayang, akhirnya sayang dengan orang lain, sayang dengan tetangganya, sayang dengan anaknya, sayang dengan bininya, sayang dengan temannya. Kalau sudah timbul rasa sayang, maka muntungnya ini akan beraturan. Kada lagi mau kurang lebih dengan orang, mau maklumi akan kekurangan orang lain. Kenapa? Karena sudah inya meyakinkan bahwa aku ini yang banyak dosa, orang lain kada. Kayak itu tuh. Supaya yang banyak duit bermanfaat duitnya, karena batinnya bagus. Kalau banyak duit, haur orang aja terus disalahkan, gelap tuh hatinya, gelisah hatinya, maka banyak duit rugi. Tapi ketika dia batinnya rapi, bagus, banyak duit, tambah nyamannya, tambah banyak duit, tambah rapi, tambah banyak duit, tambah parah dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Batinnya, dosa batin sudah dibersihkannya. Kalau sudah dibersihkan, maka itu persyaratan orang suluk menuju Allah. Dibersihkan dulu batinnya, dibersihkan dirinya dari segala dosa yang telah dilakukan. Maka apa caranya? Bertobat. Maka apa lagi caranya? Bertobat dengan mengucap istighfar, astagfirullah. Maka apa? Bertobat yang lain,
yaitu dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam merasa berdosa, minta ampun kepada Allah. Pakai siapa? Pakai Nabi Muhammad. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad, dengan berkatnya Nabi Muhammad, ampuni dosa ulun. Itu Nabi Adam. Apalagi kita Nabi kada, apalagi kita ini umatnya Nabi Muhammad berandak. Untung benar jadi umat Nabi Muhammad. Pian umat Nabi Muhammad, pian Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Ulun juga umat Nabi Muhammad. Nah, boleh kita nih bukan sombong, boleh bangga. Alhamdulillah, nah aku ini umat Nabi Muhammad, taulah kamu. Aku ini umat Nabi Muhammad, aku ini berkaromah. Berkaramat aku ini, wali besar aku ini. Kenapa? Aku umat Nabi Muhammad. Kalau kita menyambat Nabi Muhammad, artinya kita kada hebat. Yang hebat Nabi Muhammad. Senang dengan jadi umat Nabi Muhammad. Bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan berkatnya Nabi Muhammad, pian pandang, jangan pian pandang dosa ulun yang sing banyakan nih, tapi pandang Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa ulun sebagaimana Nabi Adam hendak minta ampun lawan pian. Sidin mau menyebut Nabi Muhammad. Maka kita, apalagi kita memang dapat jaminan Nabi kita, tapi kada disuruh dengan pernyataan Nabi, syafaati lil kabairi min ummati yaumil qiyamah, karena syafaatku akan kubantu umatku yang ganal-ganal dosanya. Umatku yang ganal-ganal dosanya kubantu. Itu komitmen Nabi, janji Nabi kada dipenuhi sidin. Aku bantu umatku yang berdosa, karena yang bukan dosanya kecil, dosanya yang ganal ya aku ampuni, ku perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat Nabi Muhammad kita keganangan dengan Nabi Muhammad. Jadi apa caranya? Banyak baca sholawat. Siapa nasihat ulun nih? Kedua ulun menasihatin banyak baca sholawat. Ulun utamanya supaya kada kosong muntung kita menyebut salawat, daripada menyembati orang gelap hati. Kalau salawat bercahaya hati kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu sampai muntung kada bersuara lagi, hatinya aja lagi buat bersuara salawat. Keuyuhan sampai kada lagi sallallahu Muhammad aja lagi. Muhammad ini bukan menyambat ngaran, artinya keganangan yang ampun ngaran itu, nah keganangan sidin. Begitu akhirnya kebiasaan begitu mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, begitu mendengar orang menyambat Muhammad, hatinya begitu orang menyambat Muhammad, hatinya rindu. Akhirnya termimpi dengan Nabi, akhirnya bertemuan dengan Nabi. Hanya tahu umat jakanya tahu, mulai bahari aku menyambat Muhammad ini, selawat kepada Nabi Muhammad ini. Mudah manfaat pula, minta ampun, minta redha. Kita sambung lagi karena minggu depan mudahan ada halangan. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudahan apa yang disampaikannya ada manfaatnya, khususnya bagi yang berpandir ini. Dan selamat kita berataan, anak-anak cucu kita berataan selamat. Mudahan kita disuguhkan Allah Ta'ala, disuguhkan dengan harta yang kita dengan kesugihan itu jadi orang pemurah, ya, dan diampuni segala dosa-dosa kita berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, bukan nabi yang lain. Nah, bukan umat yang lain, kita umat Nabi Muhammad. Kada gampangan sekalinya umat Nabi Muhammad, ya, atau kayak ini, nah sekalinya aku nih keturunan Datu Kelampayan, sekalinya senang kalau tuh sekalinya aku nih Bubuhan Wali Songo, senang juga kita. Aku ikam taulah semalam tuh di telepon wali kota, senang kan, bangga kita. Aku ini semalam di telepon gubernur, senang kita. Ya kalau nang kayak apa pian, bukan di telepon lagi. Aku ini ya
disebut Nabi terus, dijaga Nabi terus, diperhatikan Nabi. Siapa? Nabi Muhammad yang kada pernah terpisah dengan Allah Ta'ala. Itu Nabi pian, Nabi ulun tuh yang memperhatikan kita bertahan. Makanya kita jangan putus salawat dengan sidin, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan minta ampun, maaf, minta reda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma sya Allah la quwwata illa billahil aliyil azim.